Super Suara Perkantoran. Saya Dita Ngaraini yang akan menemani kalian dalam episode hari ini. Nah, episode kali ini sangat spesial tentunya karena kita kedatangan narasumber yang spesial juga, yaitu Bapak Abdullah Siddiq. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Fine, baik banget. Senang banget bisa di podcast SMK Turin ini. Oke, Pak. Kalau saya boleh memperkenalkan sedikit tentang Bapak, teman-teman, Bapak Abdullah Siddiq merupakan manajer dari UB Medcom. Ya, betul. Pak, selain itu Bapak Abdullah juga menjadi guru ekstrakurikuler dari beberapa SMK yang ada di Malang, yaitu Extra Modeling. Ya, betul. Bapak juga menjadi salah satu orang yang mengelola Red Modeling. Ya, betul. Mungkin boleh diceritakan gitu, Pak? Apanya ya? Perjalanannya boleh. Oke, teman-teman semua, nama saya Siddiq ya, saya biasa dipanggil Siddiq. Jadi saya dulu kuliahnya di UB, ya ambilnya administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi. Kalau jurusannya dulu itu masih administrasi niaga, kalau sekarang diganti administrasi bisnis gitu. Administrasi bisnis. Ya, jadi kalau selama kuliah ya lebih banyak belajar hal-hal yang terkait dengan administrasi usaha ya, atau manajemen usaha. Jadi ada mata kuliah berusaha, leadership, manajemen, accounting, apalagi dulu ya, manajemen risiko, pemasaran dan sebagainya, seperti itu. Terus lulus, saya lulus langsung kerja waktu itu sama teman saya, kebetulan sama-sama anak via. Dia punya distro dulu, waktu itu zaman saya lulus itu masih tren banget ya distro ya. Jadi saya di situ waktu itu ketemunya juga tidak sengaja, ketemu di salah satu kafe. Dia tahu saya lulus terus bilang, udah kamu ikut aku kerja aja gitu loh. Terus aku ngelamar nggak usah lamar, besok langsung masuk. Gitu Pak ya. Kerja apa itu Pak? Jadi waktu itu tapi saya dikasih challenge ya. Jadi teman saya itu waktu itu distronya baru punya 2 cabang. Dia bilang ke saya gini, pokoknya kamu itu saya tugasi untuk merintis cabang-cabang di berbagai kota gitu loh. Jadi saya ingat waktu itu pertama kali kita buka cabang itu selain yang di Malang ya, di Blitar. Habis Blitar itu terus Kediri, Tulungagung, Jember, Bangil, Pare. Pokoknya total sampai kemudian saya resign itu distronya sudah jadi 12. Dari 2 ya. Paling jauh di Jember ya. Jadi saya hampir tiap bulan itu memang keliling gitu loh. Jadi di Malang itu paling cuma 1 minggu. Sisanya itu ya kadang di Kediri, kadang di Blitar, kadang di Tulungagung, kadang di mana dan gitu-gitu. Resign. Nah, resign itu kemudian waktu itu saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Saya memang ingin 1 bulan itu nggak ngapa-ngapain, cuma tidur, makan gitu ya. Terus tapi waktu itu aku sudah punya agensi waktu itu. Ya sudah punya red model, cuma waktu itu kan masih belum diurus serius lah waktu itu 2010. Kemudian satu waktu ditelepon teman saya, dia bilang, aku ada ruko di sini dekat kampus itu. Cuma aku mau pakai lantai 1, kamu pakai aja lantai 2 buat latihan. Nah, kemudian saya terus serius ya latihan, dan waktu itu hampir saya tidak ada kerjaan lain kecuali hanya ngurusi red model kerja itu. Terus pindah ke Jalan Pandan. Dari situ kemudian 2019 di teman-teman kampus meminta saya masuk di kampus gitu ya. Nah, ini contoh dari model ini tapi gambarnya gelap. Gelap ya teman-teman. Iya, orang tadi saya fotonya enggak itu. Mungkin ada gambar lagi? Enggak ada. Kalau di HP saya banyak. Oke, Bapak. Selain di waktu itu belum menjadi guru ekstra ya, Pak ya? Kalau ekstrakurikuler SMK 7 ini adalah sekolah yang pertama kali saya nawari saya ekstrakurikuler sebetulnya. Jadi waktu itu saya belum di sini, malah belum kerja di sini ya. Jadi waktu itu ada guru sana yang dia nyekolahkan anaknya di tempat saya, anaknya masih SD,
Tapi sekarang sudah jadi mahasiswa di FK kedokteran itu ya. Lama sekali. Nah, waktu itu saya juga nggak tahu kalau dia guru, terus dia nawari, dia pingin karena di SMK 7 waktu itu awal-awal punya tata busana, terus dia pengen punya eskul model. Jadi ini yang pertama kali gitu. Pertama kali itu SMK 7, terus kemudian kalau sekarang ada beberapa sekolah ya, ada SMA 5, ada SMK 3. SMK 3 ini relatif baru ya, saya baru sekitar 2-3 tahun inilah ya di SMK 3. Nah, kalau selain itu beberapa sekolah kan punya pemilihan putra-putri ya. Jadi saya koreografer di putra-putri SMA 2, Adipati Ayu namanya. Terus di putra-putri SMA 3 itu namanya apa ya, saya lupa. Kalau di SMA 4 itu Dimas Diajeng, Stetsa. SMA 5 putra-putri Bawe Karsu, SMA 3 itu. Terus juga koreografer dari SMA 5 sama SMK 7. Karena SMK 7 ini sekarang punya putra-putri juga, baru 2 tahun. Next di SMK 1 tuh, Ren. Boleh. Kalau UKK itu di SMA Kartika. SMA Kartika Malang kan kebetulan punya tata busana, jadi kalau kelas 12 ada ujian UKK ya. Kebetulan ujiannya kan dia membuat karya, terus ada pagelaran busananya. Dan kebetulan mulai tahun kemarin dia pinginnya di luar supaya mungkin untuk promosi sekolahnya juga ya, biar karya siswanya dikenal, sehingga mulai tahun kemarin saya terlibat di pagelaran busananya. Gimana tuh Pak cara membagi waktunya? Kalau membagi waktunya gimana ya? Secara kan tidak hanya satu ya Pak? Ya pertama ini kita terbiasa punya jadwal ya. Jadi misalnya kita punya jadwal. Sekarang kan zaman canggih ya. Kalau dulu nulisnya kan di buku agenda ya. Mungkin teman-teman masih lihat ya, dulu di Gramedia atau di mana, atau Gamas itu ada buku-buku agenda. Sekarang itu kan wis enggak ya. Ya pertama menjadwal seperti itu. Kalau sekarang di HP ya biasanya kita jadwal. Pertama time management ya, kita harus bisa menata waktu gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua itu kita usahakan juga ketika mengerjakan sesuatu itu kita prepare banget gitu loh. Kita persiapan ya. Kita mempersiapkan diri. Jadi misalnya kita mau ngajar gitu loh di mana gitu kan. Kita lihat jamnya, terus waktu kita juga sudah merancang, oh ya nanti saya mau ngajar ini materinya ini gitu kan. Pun sama ketika kerja di sini sama ya. Jadi kalau pagi gitu kan kita masuk setengah 8 ya, kadang jam 7, kadang jam 6 saya udah sampai gitu kan. Nah sama pagi misalnya kita mereview gitu loh. Saya kadang lihat laporannya teman-teman di UBTV, UB Radio, di Kanal 24. Habis itu saya buat naskah gitu loh, buat naskah untuk news point. Selesai biasanya kita ngecek gitu loh. Jadi yang pertama itu time management, yang kedua itu adalah persiapan, yang ketiga itu kontrol ya. Jadi saya punya rumus itu namanya PDCA, plan, do, action, continue. Jadi PDCA, plan, do, control, action. Jadi rencanakan, setelah itu dikerjakan, setelah itu dikontrol, actionnya itu continuous, dilanjutkan gitu loh. Jadi kita rumusnya gitu aja. Catat teman-teman supaya kita bisa kayak bapak nyanyi meskipun di mana-mana jawabnya tapi tetap bisa. Karena didukung teman-teman juga. Gitu. Oh iya Pak, saya kan sempat melihat beberapa postingan di Instagram Bapak tuh. Nah di situ postingan Bapak isinya banyak sekali isinya makanan tuh. Bapak ini pecinta makanan ya? Jadi kan saya memang punya beberapa Instagram ya. Saya punya 3. Terus yang untuk Red Model sendiri gitu kan. Red Model itu ada 2, ada Red Modeling School. Biasanya kita itu hanya majang anak-anak latihan, anak-anak lomba untuk siswa-siswa yang itu. Terus kalau Red Model Agency itu kalau beberapa model itu misalnya terlibat pagelaran busana apa gitu. Tadinya saya postingannya acak aja, apa aja diposting, lama-lama ngapain ya. Terus juga memang sering makan ya, sering makan. Sekarang kan masih sering liputan juga. Terakhir kemarin saya liputan di Hotel Alana, itu juga liputan makanan gitu. Jadi kadang terus
estetik loh Pak. Ya. Ada mie ayam itu kesukaan saya. Ya, jadi gitu. Jadi kadang bakmi atau apa. Jadi kadang itu kita saya suka aja gitu loh. Saya suka. Jadi memang kadang teman-teman nanya, kamu kok nggak pernah posting yang lain? Enggak lah, malas aku posting aja. aja. Jadi saya nyari sebenarnya nggak jarang ya posting personal. Gitu. Maksudnya saya kegiatannya ngapain itu jarang gitu loh. Soalnya kadang satu sisi kadang kita juga butuh privasi ya. Gitu. Jadi kadang saya nggak begitu senang misalnya posting apa, saya biasanya posting kegiatan aja. Nah, yang paling menarik nih dari postingan Bapak itu rata-rata makanannya dari UMKM. Ya soalnya kadang ada juga gini, misal begini, ada kemarin teman datang ke kantor, gitu. Misalnya dia apa, itu ada teman saya itu, dia di Madiun ya, dia buka bisnis itu puding, gitu loh, puding laris gitu kan. Terus saya pas ke sana, saya sebenarnya nggak ke rumahnya dia, saya ada cari di Madiun. Terus dia datang ke tempat hotel saya menginap, terus dia bawain tuh pudingnya gitu loh. Saya mikir kan, aduh, teman saya baik banget ya gitu. Dia udah datang ngasih saya puding gitu kan. Terus aku ngapain ya? Ya sudah lah, coba dari pudingnya aku foto, aku review dikit, aku posting gitu loh. Pasti itu. Jadi kayak gitu loh. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kadang teman juga gitu. Kadang ada teman-teman apa sih makanan. Kapan hari itu ada teman dari TV Semarang ya ke sini. Dia bawa jajan gitu loh. Saya dikasih jajan, aduh. Bapak bingung tapi Bapak mereview kalau nggak langsung kan kalau misalnya diposting itu kan bisa Bapak bingung ya, terus Bapak makan, Bapak review. Kalau misal di-upload pada yang Bapak makan tadi. Ya bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kadang memang seperti itu. Ada beberapa hotel di Malang kan dia suka ada produk baru gitu. Ada satu hotel di Malang itu yang dia kalau punya produk baru mau launching itu saya disuruh nyicipi dulu, ada ya. Ada, jadi dia terakhir kemarin dia tuh launching 10 macam nasi goreng, terus saya suruh datang tuh pagi-pagi, suruh datang gitu. Pokoknya kamu harus makan, cicipi, terus nanti kamu komentar mana yang bagus, mana yang enggak. Ya udah pagi saya kesana sebelum kesini. Saya kalau disuruh nyicipin 10 nasi goreng pasti bakal bilang sama aja, sama nasi. Sama-sama nasi dan sama-sama digoreng ya. Sama-sama digoreng. Oke. Kalau saya suka posting saya sendiri. Sama satu lagi, tugasnya Bu Lili. Saya tuh dari jurusan manajemen perkantoran Bapak. Oke. Nah, biasanya tuh kita buat tugas di-upload di media sosial. Oke, bagus. Nah, jadi saya juga memanfaatkan Instagram saya untuk mengupload tugas-tugas saya. Apa tugasnya manajemen perkantoran sekarang itu? Untuk materi saya ya Pak, itu masih membahas surat, kearsipan, seperti itu. Dan kalau di era digital kayak gini, apakah gaya surat itu berubah atau masih tetap? Iya, sekarang ada. Kan dulu tuh zaman saya sekolah itu ada yang rata kiri, terus ya benar ya, rata kiri, ada surat yang rata kiri, terus ada yang tengah, black style atau apa gitu ya. Saya masih ingat itu dulu. Karena termasuk kayak pelajaran apa ya dulu ya? Kan dulu itu belum ada zaman saya SMA itu belum ada komputer ya. Sekarang sudah banyak komputer. Jadi dulu itu masih ada pelajaran, ada mata pelajaran namanya mengetik. Ya, salah satunya mengetik surat. Iya, gitu. mengetik surat. Sekarang ada dokumen itu Pak, dokumen digital. Oke. Jadi dokumennya berbasis digital. Kalau dulu kan mungkin di arsip sudah selesai. Oke. Sekarang ada model pengarsipan baru ya Bu ya? Pengarsipan baru dan itu disebut, dan karena eranya mungkin sudah digital ya, jadinya digital gitu. Seneng nggak sih sekolah di manajemen perkantoran? Seneng banget. Apa senengnya? Senengnya karena kan saya kepingin jadi sekretaris. Jadi saya bisa dapat banyak pengalaman dari manajemen perkantoran ini Pak. Saya bisa bikin surat, bisa mengetik dengan 10 jari. Dengan 11 jari ya? Oke Bapak, sebelum saya tutup mungkin Bapak ada pesan atau kesan kepada kami para pemuda di luar sana. Oke, saya senang sekali ya lihat sekarang. Jadi saya berharap teman-teman anak-anak muda gitu bisa memanfaatkan apa perkembangan yang ada. Jadi kalau Anda kan eranya sudah era digital, itu bisa digunakan untuk sesuatu yang produktif. Terus yang kedua itu kita juga senang ya kalau lihat anak-anak muda itu dia
mau mencoba hal-hal baru ya, karena so far dunia itu terus berkembang gitu kan, banyak hal baru dan itu butuh keberanian untuk mencoba ya, jadi kayaknya dua aja deh, dua hal. Jadi manfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kapasitas kita, kedua dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Manfaatkan teknologi yang ada dan jangan takut mencoba hal yang baru. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, buat teman-teman sobat podcast di luar sana, jangan lupa tonton video ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, see you.